Puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dengan pimpinan dan perlindungan Tuhan. Kalau kita boleh bangun pagi hari ini, semua ini karena Tuhan. Semua ini karena kasih sayang Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini menjadi renungan kita bersama. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Terima kasih atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Semua ini di dalam kehidupan kami ini karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau membaca firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi renungan, pedoman dalam kehidupan kami. Sebab setiap saat kami butuh firman-Mu Tuhan, yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kami, dan akan menjadi penerang dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari kami bersyukur. Kami mau membaca firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu terus sekalian. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal pasal pertama ayat yang ke-33. Amsal pasal pertama ayat yang ke-33 berkata demikian. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sekali lagi, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Nah, puji Tuhan, kitab Amsal berbicara tentang hikmat dan didikan untuk memberikan pengetahuan agar manusia takut kepada Allah dan mendengar ajaran daripada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dari ayat ini berbicara tentang kedahsyatan malapetaka. Secara jujur, setiap manusia tidak menginginkan malapetaka, tidak menginginkan bencana. Siapapun orangnya akan menolak tentang hal ini. Tetapi sekalian, jika kita melihat dan bahkan mendengar keadaan dunia sekarang, banyak perkara-perkara yang kita tidak inginkan itu terjadi. Banyak kedahsyatan malapetaka itu terjadi di dalam dunia ini. Saudara sekalian, jika kita melihat dan mendengar tentang malapetaka itu yang terjadi dalam dunia ini, maka kita bisa berpikir dan bisa bertanya di dalam hati kita, kepada siapa saya berlindung, kepada siapa saya memohon pertolongan, atau apa yang menjadi tempat perlindungan saya. Saudara sekalian, kepada siapa kita berlindung? Atau apa yang menjadi tempat perlindungan kita? Apakah harta kita? Apakah kedudukan jabatan kita? Atau semua yang kita miliki di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kebanggaan kepada kita di dalam dunia ini? Apa yang kita miliki di dalam dunia ini? Bukan itu yang sesungguhnya yang dapat memberikan perlindungan, pertolongan di dalam kehidupan kita. Kali itu adalah sarana yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, namun bukan itu semua yang menjadi tempat perlindungan kita, pertolongan kita. Saudara sekalian, ketika manusia hidup dalam ketakutan, ketika manusia hidup dalam kekhawatiran, karena situasi-situasi yang ada sekarang ini,
karena kondisi-kondisi yang terjadi sekarang ini. Perlindungan yang sesungguhnya kepada siapa? Saudara sekalian, sebagai manusia kita punya keterbatasan. Sebagai manusia atau sebagai orang percaya, kita akan berpikir, saya akan kemana? Saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada ajaran firman Tuhan. Jika kita mendengarkan perkataan Tuhan, jika kita mendengarkan firman Tuhan, jika kita mendengarkan suara Tuhan, dengan kerendahan hati, maka disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Maka disitulah kita akan mendapat penghiburan. Maka disitulah kita akan mendapatkan pertolongan. Tuhanlah yang akan menjadi tempat perlindungan kita. Tuhanlah yang menjadi tempat sumber pertolongan kita. Kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Kita kembali kepada Tuhan yang menjadikan kita manusia. Manusia harus sadar. Kita harus sadar. Ada Tuhan dalam dunia ini. Ada Allah di dalam dunia ini. Ada Tuhan yang mengatur dunia ini. Sebab ada Tuhan yang telah menjadikan dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 18 dan 26. Amsal 3 ayat 18 dan 26 berkata, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kaki dari jerat. Jelas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kepada siapa kita berlindung? Kepada siapa kita memperoleh perlindungan? Kepada siapa kita memperoleh pertolongan? Tuhanlah yang menjadi pohon kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi sandaran kehidupan kita. Kepada Dialah kita datang. Kepada Tuhanlah kita datang berserah. Kepada Tuhanlah kita menyerahkan semua keberadaan kehidupan kita. Kepada Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita yang sesungguhnya. Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan dan kita merendahkan diri. Kalau saudara-saudara sekalian mungkin hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, karena melihat ke situasi-situasi yang ada. Saudara sekalian, mari kita tidak hidup dalam ketakutan. Mari kita hidup dalam kekhawatiran. Itu hanya membuat kita semakin tidak bersemangat, semakin tidak berdaya. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Kepada Tuhanlah tempat perlindungan kita. Salomo menyadari, Raja Salomo menyadari, sehebat apapun Raja Salomo, sehebat apapun dia, Salomo menyadari Tuhanlah yang menjadi pohon kehidupan. Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan. Tuhanlah yang menjadi tempat sandaran. Kalau Salomo bisa berkata demikian, bisa mengungkapkan ini dalam firman Tuhan, bisa ungkapkan ini dalam kitab Amsal, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Salomo. Salomo kembali kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan,
dan memberi keyakinan sesungguhnya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan secara khusus di pagi hari ini. Kita berkata, ini saya Tuhan. Saya tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Saya tidak mau hidup dalam ketakutan. Tapi saya mau hidup bersama dengan Engkau. Sebab di dalam Engkau ada perlindungan pertolongan. Engkau yang dapat meluputkan dari keadaan-keadaan situasi yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan berkata, jika engkau mendengarkan perkataanku, jika engkau mendengarkan firmanku, jika engkau mendengarkan suaraku, maka kita akan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Kita meyakini firman Tuhan pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mengakui segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Jangan andalkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tapi andalkanlah Tuhan. Karena Dialah yang menjadi tempat perlindungan kita yang sesungguhnya. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Kita taruh hati kita, lekatkan hati kita kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan pagi hari ini. Dia mengasihi saudara. Kalau firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini dengan tujuan bahwa Allah mengasihi saudara. Dia adalah sumber pertolongan saudara. Dia sumber pertolongan kita. Dan semakin kita berserah dalam tangan Tuhan, sebab hanya kepada Tuhanlah jawaban dalam kehidupan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur akan kasih setia Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu. Kami datang kepadamu pagi hari ini dengan segala keadaan kami Tuhan, dengan segala kelemahan kami, dengan segala ketidakberdayaan kami. Dan kami meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya kepadamu tempat perlindungan yang sesungguhnya. Hanya kepadamu tempat pertolongan yang sesungguhnya. Engkaulah sandaran kehidupan kami. Engkaulah pohon kehidupan kami. Jamah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Jamah mereka Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Angkat segala kekhawatiran, angkat segala ketakutan dalam kehidupan mereka. Biar roh yang kuat itu tinggal dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Tapi kami hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami hidup di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit pagi hari ini. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.